Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi penjelasan kita, masuk ke materi yang baru, itu di chapter 3 tentang dancing jali-jali. Silahkan kalian buka di halaman ini 31 tentang subjek dan objek pronouns. Oke. Subjek dan objek pronouns. Untuk perihal subjek, mungkin ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Karena kenapa? Karena sudah sering saya jelaskan dan sudah saya kasih tahu sebelumnya dalam pembuatan kalimat. Maka saya persingkat saja, langsung ke penjelasan objeknya. Ketika kalian ingin mengganti atau posisinya subjek tersebut berubah menjadi objek, maka dia wajib berubah. Berubahnya seperti apa? Kalau dia subjeknya I, subjeknya I, maka ketika menjadi objek dia berubahnya menjadi me. Untuk perihal objek ini tidak bisa digunakan menjadi subjek. Karena dia hanya fokus untuk menjadi objek saja. Lalu ada lagi you. Ini tetap menjadi you jika posisinya menjadi objek. Lalu ada they, dia berubah menjadi them. Lalu ada we, berubah menjadi us. Lalu ada she, berubah menjadi her. Lalu ada he, berubah menjadi him. Dan yang terakhir, it menjadi it juga. Untuk subjek ini sudah saya pernah jelaskan. Kalau perihal objek berarti posisinya dia ada di akhir. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia pasti ada yang berhubungan dengan yang namanya SPOK, subjek, predikat, objek, K-nya keterangan. Jadi untuk perihal objek ini tidak bisa digunakan menjadi subjek. Lalu kapan Pak bisa menjadi subjeknya? Nggak pakai I terus. Nah, di sini bisa berubah lagi. Bisa berubah seperti apa? Saya perjelas satu persatu. Untuk I, kalau dia posisinya menjadi objek, dia menjadi me. Kalau dia menunjukkan kepunyaan, contoh misalkan buku saya, berarti dia menjadi my. Titik ini, di sini harus diisi dengan kepunyaan. My ini menunjukkan kepunyaan. Nah, di sini berhubungannya juga dengan noun. Apa noun? Noun ini adalah benda. Apa misalkan my name, nama saya, bukan I name. Bukan I name atau bahkan me name. Ini salah. Tapi kalau kalian ingin menunjukkan bahwasannya itu nama saya atau punya saya, berarti memakai my. Nama saya, misalkan apa lagi? Punya sayanya misalkan pulpen saya, my
my pen. Ibu saya, my mom. Rumah saya, my house. Oke, ingat ininya apa? Kata benda semua. Oke. Jadi itu menunjukkan kepunyaan. Oke, my ini untuk menunjukkan kepunyaan. Oke. Saya lanjut. Itu untuk subjek I. Lalu yang kedua ada you. Oke. You ini berubahnya tadi kalau dia objek, ini subjek. Ini objek. Ini kepunyaan. You objeknya menjadi you. Kalau dia menjadi kepunyaan, maka menjadi your. Your apa? Nah ini bendanya apa? Misalkan apa? Your name, nama. Lalu apa lagi? Your pen, pulpen. Seperti itu. Oke, ini I subject pronoun, ini me object pronoun, lalu ini possessive pronoun. Itu baru dua. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Yang ketiga itu ada they. Ini untuk subjek, lalu untuk objeknya menjadi them. Lalu ketika ingin menunjukkan kepunyaan, dia berubah menjadi their. Buku mereka atau pulpen mereka, segala macam. Oke, lalu untuk we, dia menjadi us kalau dia menjadi objek, lalu menjadi kepunyaan menjadi our. Contoh misalkan sekolah kita our school. Lalu apa lagi? Lalu ada she. Ketika dia menjadi objek, dia menjadi her. Ketika dia menjadi kepunyaan, tetap juga dia menjadi her. Oke. Lalu ada he, berubah menjadi him ketika objek. Lalu berubah menjadi his book kalau dia menunjukkan kepunyaan. Seperti itu. Oke, jadi tergantung kalian ketika menggunakan kalimatnya atau membuat kalimatnya. Kalau ini tidak bisa menjadi subjek karena sudah paten maksudnya itu sudah pasti apa menjadi objek. Contoh kalimatnya misal contohnya ibu saya membantu saya. Ibu saya apa? Karena ini menunjukkan kepunyaan berarti my mom. Membantu helps. Pak, kenapa pakai S? Karena subjeknya ibu saya. Membantu saya berarti helps. Sayanya sebagai objek berarti menjadi me. Atau yang lain. Misalkan mereka menyelamatkan kita. Oke, merekanya apa? Lihat, dia posisinya sebagai subjek, berarti mereka menjadi they. Menyelamatkan bisa juga save. Kita us, karena kitanya menjadi objek, berarti they save us. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Silahkan kalian buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 kalimat
Oke, dengan menggunakan subjek dan objek tersebut. Oke, boleh subjek harus mencantumkan subjek, objek, atau tadi yang kepunyaan. Oke, dengan berdasarkan berdasarkan subjek yang saya buat seperti ini. Contoh misalkan seperti ini. Oke, sebanyak 10 kalimat. Oke, dengan mencantumkan subjek, pronouns, objek pronouns, dan yang tadi sebelumnya itu, yang my, lalu their, our, seperti itu. Oke, saya rasa cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan japri lewat saya untuk mengenai tugasnya. Oke, saya perjelas lagi. Tugasnya membuat kalimat dengan menggunakan objek pronouns atau possessive pronoun. Kalau subjek kan sudah sering tuh yang kemarin. Boleh dengan menggunakan subjek ini, tapi harus mencantumkan dengan objek yang ada di sini. Jadi jangan cuma contoh misalkan seperti ini nih, my mom helps, atau contoh misalkan I eat. Nah, ini sebenarnya boleh, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena ini sudah cukup kalian pahami dan sudah sudah dibuat kalimat sebelumnya. Yang saya ingin perjelas adalah harus ada objek pronouns-nya ini. Oke, boleh mencantumkan subjeknya. Kalau hanya subjeknya saja, saya rasa sudah bisa, atau saya anggap salah kalau kalian hanya mencantumkan subjeknya saja. Tapi wajib mencantumkan objek pronouns atau yang ini, possessive pronouns. Oke, saya rasa cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.